Halo sahabat Simitra, kembali lagi dengan saya Ratna Sidik. Anda sudah memutuskan untuk memulai bisnis online. Dan biasanya di tahap ini kebanyakan orang bingung memulainya seperti apa dan action yang harus dilakukan itu seperti apa. Kali ini saya akan membagikan sebuah tahapan-tahapan action. Tapi sebelum saya membahas tentang action yang harus dilakukan dalam bisnis online, saya akan membahas tentang mindset-nya dulu. Yang pertama adalah bisnis itu tidak instan. Jadi kita harus melalui dengan sabar dan juga mencintai dengan proses ya. Karena kebanyakan orang setelah dia memutuskan untuk memulai bisnis online, dia berharapkan untuk mendapatkan hasilnya secara instan. Padahal dalam sebuah proses bisnis atau jualan itu tidak ada yang instan. Contohnya seperti mie ya. Kita punya mie, walaupun mie itu adalah mie instan, tapi untuk bisa menikmatinya kita harus memprosesnya. Prosesnya seperti membuka plastiknya ya, membuka mie-nya. Yang kedua kita harus rebus airnya, memasukkannya, dan akhirnya disajikan. Oke, mindset yang kedua adalah bisnis itu butuh kerja keras. Walaupun kita bisa melakukannya di rumah, tetapi kita ini harus tetap melakukannya dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh. Mindset yang ketiga adalah praktek. Jadi setelah teman-teman mendapatkan materinya atau teorinya, wajib banget untuk langsung praktek ya. Karena tanpa adanya praktek, kita tidak akan mendapatkan hasilnya. Mindset yang keempat adalah terus belajar. Luangkan waktu teman-teman untuk setiap harinya bisa upgrade ilmu minimal 30-1 jam. Sehingga setelah kita praktek tadi, action, kita evaluasi dan nanti kita akan mendapatkan teknik-teknik baru dengan belajar. Dan pembelajarannya bisa teman-teman cek ada di aplikasi Simitra ID. Mindset yang kelima adalah fokus dan konsisten. Jadi ini nih hal yang biasanya banyak teman-teman yang menyerah biasanya ya. Jadi walaupun kita dalam berjualan atau berbisnis online, kita harus tetap fokus dan konsisten. Karena gini, contohnya pada saat kita memposting di sosial media, itu kita wajib banget untuk konsisten posting setiap harinya. Karena dengan begitu, itu akan menjadi jalan agar calon konsumen bisa melihat kita dan juga akun sosial media kita. Dengan begitu, mereka bisa sadar dengan toko kita dan juga bisnis kita. Berikut tahapan untuk Anda bisa mulai action sekarang juga ya. Jadi inilah yang harus teman-teman lakukan untuk bisa mendapatkan penjualan. Dalam bisnis itu ada aktivitas marketing. Jadi marketing ini ada dua. Yang pertama di offline maupun di online. Saya akan jelaskan soal offline-nya dulu. Untuk Anda yang mulai jualan, Anda bisa melakukan ini di offline. Rasanya takut gitu, takut dinyinyirin gitu ya, atau takut dapat feedback negatif dari orang-orang terdekat kita. Tapi inilah yang harus teman-teman lalui, cuek aja ya, tetap tawarkan ke istri, mertua, dan keluarga yang teman terdekat ya. Yang kedua adalah tawari produknya ke teman kantor ya. Untuk tahapannya kayaknya agak mudah ya. Teman-teman cuman tawarkan ke teman seperti ini. Bro, sob, misalkan ya, cobain deh produk saya ini nih, ada produk baru, cobain dulu aja. Dan gak usah terlalu mikir yang aneh-aneh ya, jualan aja udah, tawarkan. Setelah teman-teman kantornya sudah coba produk, tanyakan kembali gimana rasanya atau gimana ada efek samping dan sebagainya. Untuk di tahap ini, nanti teman-teman sudah dapat feedback. Nah, di sini ada feedback yang positif dan juga ada feedback yang negatif. Untuk feedback yang positif itu bisa di screenshot dan bisa dikumpulkan menjadi testimoni ya. Dan selanjutnya adalah jangan terlalu untuk
menjual secara hard ya. Cobalah untuk top selling aja. Contohnya seperti bahas-bahasnya soal manfaatnya aja untuk produknya ya. Jadi nggak selalu harus, bro cobain nih produk gue nih gitu. Setelah tadi kita sudah coba untuk menawari di keluarga ya, istri, mertua, keluarga, dan teman kantor, selanjutnya adalah kita lihat sekeliling kita. Coba cek toko-toko yang mungkin kita bisa kerjasama dengan mereka. Kita bisa menitipkan produk-produk tersebut di toko mereka dengan sistem konsinyasi. Nah, ini nanti kita bisa lihat hasil dari penjualan di setiap tokonya. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ada toko yang terbukti bisa menjual lebih, nah fokuskanlah di situ. Dan teman-teman bisa stok produknya dan menyimpan di toko tersebut. Selanjutnya adalah teman-teman bisa mencoba untuk seperti ikut arisan, terutama untuk ibu-ibu ya. Bisa pas waktu lagi kumpul-kumpul, lagi arisan atau lagi acara RT RW, biasanya seperti itu. Anda bisa cetak brosur ya, brosur atau katalog untuk bisa disebarin ke teman-teman yang pada saat kumpul tersebut gitu atau acara tersebut. Sehingga mereka bisa melihat produk-produk kita dan teman-teman bisa langsung di situ tanya jawab atau diskusi ya. Sehingga mereka jadi mengerti tentang produknya. Itulah cara action-action yang bisa Anda lakukan di offline. Selanjutnya kita akan bahas ke online ya. Untuk di online, biasanya untuk saya hanya fokus ke 3 sosial media ya. Yang pertama adalah WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Dan ada beberapa action yang bisa teman-teman lakukan di setiap channel promosinya. Kita akan bahas yang Facebook dulu. Setelah kita bahas soal Facebook tadi, kita akan mulai bahas tentang WhatsApp ya. Jadi inilah beberapa teknik yang bisa teman-teman lakukan di channelnya WhatsApp. Jadi teman-teman tinggal komentari story list yang ada di WhatsApp gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk bisa berinteraksi dengan calon pelanggan ataupun pelanggan yang sudah membeli di produk kita. Simpel aja, kalau misalkan dia lagi sedih, tanyakan beri hiburan ya. Kalau lagi sedih, lagi galau, kasih semangat, motivasi. Kalau dia lagi senang, ya berarti kasih selamat. Yang kedua adalah sering-seringlah update story di WhatsApp. Jelaskan tentang benefit dari produk yang kita punya. Dan juga kita bisa bercerita di situ tentang pengalaman calon konsumen yang sudah menggunakan produk kita. Yang ketiga adalah tanggapi setiap pertanyaan calon konsumen. Jujur aja, ini pasti capek banget karena kita harus menanggapi setiap komentar atau calon konsumen ya. Tapi posisikan kita adalah sebagai konsultan dan niatkan untuk membantu orang tersebut untuk mendapatkan solusi dari produk kita. Untuk action plan di IG marketing, yang pertama adalah teman-teman harus membuat satu akun khusus dengan satu target market. Jadi jangan dicampur. Misalkan kalau teman-teman jualnya produk Rodeos, buatlah IG dengan nama Rodeos, dengan nama Sukabumi, nama kota, ataupun yang lainnya. Kalau misalkan kita mau branding toko, itu juga bisa. Kecuali itu ya, kalau mau branding toko bisa aja dengan satu akun kita bisa menjual beberapa banyak produk. Untuk yang kedua adalah sering-seringlah bikin konten yang menyelesaikan atau menjawab permasalahan dari konsumen. Jadi misalkan nih punya produk kita jual Rodeos. Masalah yang dihadapi konsumen adalah wajahnya berminyak, ada jerawatnya,
dan sebagainya. Nah, itu dibuatlah konten-kontennya agar mereka teredukasi tentang produk yang kita jual dan juga solusinya. Yang ketiga adalah rapikan feed-nya. Feed itu adalah gambar yang ada di Instagram ya, feed. Nah, itu rapikan. Kalau teman-teman bingung, bisa hubungin admin kita atau tim si mitra untuk bisa mendapatkan konten feed-nya agar terlihat lebih rapi. Itulah action dan tahapan yang bisa teman-teman lakukan. Dan mau nggak mau, teman-teman harus menyediakan waktu untuk belajar agar skill kita upgrade dan pantas untuk mendapatkan puluhan juta rupiah. Dan untuk terkait marketing yang tadi, teman-teman bisa pilih antara offline dan online, itu tergantung kenyamanannya teman-teman. Tapi saran saya adalah kalau misalkan baru memulai, cobalah untuk ke offline. Kita jadi tahu nih bagaimana cara menawarkan produk secara langsung dan bisa ketemu dengan calon konsumen. Kita pun bisa melihat dari segi feedback yang mereka berikan ya. Ada yang nolak, ada yang nerima, dan juga ada yang acuh. Itu akan meningkatkan mental teman-teman dalam memulai bisnis online. Semoga dengan video ini teman-teman bisa terbayang apa yang harus dilakukan dan juga tidak cepat menyerah dalam memulai bisnis online ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait yang ada di video ini, bisa komentar di bawah dan nanti tim kita akan membalasnya. Dan jangan lupa like, komen, share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe maupun hidupkan loncengnya agar pada saat ada video baru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video mentoring selanjutnya.